Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun dalam bentuk sistem jarak jauh seperti ini. Di sini saya kembali akan melanjutkan pelajaran yang telah dibahas, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi. Nah, di sini yang nantinya akan dibahas adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran di sini meliputi frekuensi, periode, dan amplitudo. Kemudian gelombang, ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan juga nanti pada bunyi menjadi bahasannya adalah jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala apa saja yang diamati. Kemudian selanjutnya di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai getaran. Getaran itu apa sih? Getaran adalah suatu benda di sekitar titik keseimbangan pada lintasan tetap. Contohnya di sini ada sebuah bandul. Ada sebuah bandul pada pegas. Ini adalah satu contoh pegasnya. Kemudian saat pegas ini kita tarik sampai ke titik A. Ketika kita misalnya lepaskan, maka bandul ini akan bergerak ke titik O, ke titik B, kemudian ke titik O, kemudian titik A. Maka ketika dia akan kembali lagi, maka akan menjadi satu titik. Dari titik A ke O, ke B, ke O, dan ke A. Seperti itu. Jadi ini dinamakan satu getaran itu jika dia melakukan bolak-balik satu kali penuh. Berarti dari titik A ke titik O, ke titik B, kemudian ke titik O, kemudian titik A. Dari titik A balik lagi ke titik O, B, O, A. Itu untuk satu getaran. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Di sini dirumuskan F sama dengan jumlah getaran per T. Ini namanya, tanda ini namanya tanda sigma, atau dalam bahasa kita itu jumlah ya. Sigma getaran atau jumlah getaran. Kemudian F adalah frekuensi. Dalam penulisan F dituliskan dengan F kecil ya. Jadi beda dengan huruf F besar. Kalau ini untuk force ya, gaya kemarin yang sudah kita jelaskan. Kalau untuk frekuensi menggunakan huruf F kecil, di mana satuannya Hertz atau disingkat dengan Hz ya. Kemudian T sama dengan waktu. Jadi jumlah getaran di dalam 1 sekon itu berapa, maka itu disebut dengan frekuensi. Selanjutnya ada periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Di sini untuk T, untuk periode dituliskan dengan huruf T besar sama dengan 1 per F ya. T sama dengan 1 per F. Dan ingat F-nya di sini adalah huruf F kecil. Sehingga untuk periode sendiri satuannya di dalam sekon. Nah, contohnya di sini. Contoh di sini dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapa frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Di sini 0, yang diketahui ada T-nya 0,5 menit. Nah, 0,5 menit ini karena satuan dari waktu itu adalah sekon, maka T sama dengan 30 sekon, ya. Jadi di sini kita ubah dulu satuannya, yang 0,5 menit diubah di dalam satuan sekon. Sehingga untuk mencari frekuensi, jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi jangan sampai lupa ketika misalnya untuk T-nya kita ubah dulu dari satuan menit diubah ke dalam satuan sekon ya. Karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Kalau misalnya satuannya pun bukan hertz, kalau bukan kita tidak diubah terlebih dahulu ke dalam satuan sekon. Jadi jumlah getarannya 6.000 per 30 sekon ya.
per 30 sekon. Sehingga frekuensinya adalah 200 Hz. Kemudian baru setelah itu kita mencari nilai periodenya. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 200 Hz atau sama dengan 0,05 sekon. Jadi diketahuilah frekuensi kemudian juga periodenya. Selanjutnya mengenai gelombang. Kalau tadi getaran ya, sekarang kita masuk kepada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat ya. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi, usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan media rambatnya terbagi menjadi dua jenis. Ada gelombang elektromagnetik dan ada gelombang mekanik ya. Kalau apa sih gelombang elektromagnetik, apa sih gelombang gelombang mekanik? Nah, di sini untuk gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan zat pelantara dalam perambatannya, contohnya gelombang radio. Berarti kalau di sini untuk gelombang mekanik adalah yang memerlukan pelantara dalam proses perambatannya. Contohnya adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getarannya atau berhimpitnya dengan arah rambatannya. Berdasarkan arah getarannya, di sini ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Kemudian gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Nah, yang pertama mengenai gelombang transversal. Nah, di sini untuk gelombang transversal kita gambarkan sebuah arah gelombang. Ini ada ini untuk gelombangnya yang garis warna biru ya. Untuk garis yang warna biru, kita di sini ada yang disebut dengan ABC. ABC itu disebut dengan bukit gelombang. Kemudian CDE itu disebut dengan lembah gelombang. Kemudian untuk EFG itu apa? Itu dinamakan dengan bukit karena sama dengan ABC. Kemudian di sini ada B aksen. Kemudian di sini ada B aksen. Ada B. Kemudian ini B disebut dengan puncak. Kemudian D disebut dengan dasar gelombang. Kemudian ACEG disebut dengan simpul gelombang. B aksen ini disebut dengan amplitudo, D aksen ini disebut dengan amplitudo juga. Nah, kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan lambda, panjang gelombang ya. Ini disebut tanda huruf ini ya, ini tanda ini disebut dengan lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang ini dari A, B, C, D, E. Atau dapat kita simpulkan atau juga dapat kita sebut bahwa satu panjang gelombang itu terdiri dari puncak, satu puncak dan satu lembah. Ya, seperti itu. Jadi disebut dengan panjang gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kalau misalnya kita sebutkan dari ketiga ini berarti ini terdiri dari dua gelombang, satu lembah. Berarti ini terdiri dari 1,5 lambda. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ada gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat berupa rapatan dan regangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Nah, kalau tadi yang dimaksud dengan
satu panjang gelombang ini lambda. Kalau tadi satu pada transversal itu ada satu puncak dan satu puncak satu lembah, itu artinya itu satu gelombang. Kalau di dalam gelombang longitudinal itu ada satu rapatan dan satu ini regangan, ya ini rapatan ya. Jadi satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu satu regangan dan satu rapatan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang yang disebut dengan periode. Contohnya, jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon atau 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Kalau tadi dibaginya ini ya mengenai untuk periode getaran. Kalau ini adalah periode untuk gelombang. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon, yaitu F jumlah gelombang per T, di mana frekuensi satuan Hertz ya, kemudian ada sigma gelombang atau jumlah gelombang. Maaf, ini harusnya F-nya F kecil ya. Ya, ini F kecil. Kemudian T adalah waktu, kemudian satuannya dalam sekon. Kemudian contohnya, pada sebuah gelombang ada 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Ini ada 0,025. Kemudian berapa frekuensinya? 1/T sama dengan 1/0,025 sama dengan 40 Hz. Sehingga untuk jumlah gelombang itu adalah F kali T. 40 kali 10 sehingga jumlah gelombangnya adalah 400 buah gelombang. Kemudian panjang gelombang. Satu panjang gelombang atau panjang gelombang atau dalam kurung lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon, panjang gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombangnya 10/1 ya. Jarak dibagi dengan waktunya dikali dengan 0,1 sekon sama dengan 1 meter untuk panjang gelombang. Kemudian ada cepat rambat gelombang. Kelajuan gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. V sama dengan S/T, di mana V adalah kelajuan rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, dan S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu yang ditempuh. Kemudian ini pemantulan gelombang. Kalau misalnya kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian mengikat satu tali ke dalam satu batang misalnya, atau pada satu tiang ya, diikat, kemudian kalian gerakan. Nah, itu adalah dimana ketika kalian menggerakkannya akan terbentuk satu gelombang. Gelombang itu bisa memantul kalau misalnya yang diikatkannya. Nah, pada yang diikatkannya seperti itu. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa kalian kirim via WA saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.